Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Abdul Rosyid dari kelas 10 Hotel. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa, bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat, istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda sebagai dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor pembentuk bangsa yaitu persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air, persamaan sejarah, persamaan cita-cita. Contohnya yaitu bangsa Indonesia. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan dan ditunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Mencakup semua artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dibagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terdiri dari penduduk atau rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Dan unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif yaitu rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Atau disebut penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal tetap di negara. Dan ada juga yang bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk tinggal di negara tersebut. Penduduk juga ada, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Dan yang bukan warga negara yaitu mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Nah, sekarang kita beranjak ke wilayah suatu negara. Wilayah suatu negara yaitu ada wilayah daratan, wilayah lautan atau perairan, wilayah udara. Wilayah darat adalah batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Dan wilayah darat dibagi menjadi tiga, yaitu batas alami, batas buatan, dan batas geografis. Yang pertama, batas alami. Batas alami adalah batas terjadi secara alami. Contohnya, sungai, gunung, atau lembah, dan lain-lain. Dan batas buatan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh, patok, pos penjagaan, gapura, atau tembok. Yang ketiga adalah batas geografis. Batas geografis adalah batas menurut letak suatu negara. Contoh, Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Nah, ada wilayah laut. Wilayah laut adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Yang pertama yaitu laut teritorial. Laut teritorial adalah digunakan jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati atau hewan laut dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber minyak bumi, gas alam. Zona ekonomi eksklusif atau disebut dengan ZEE yaitu negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona, merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan yang lain. Yang ketiga adalah landas kontinen. Landas kontinen adalah negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam.
berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana perhubungan laut. 4. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun. Bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan atau instalasinya, dan lain-lain. Wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Terima kasih. Ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.